Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi aku adalah Elda Septiana Putri dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bhinneka PGRI. Sebelum kita lanjut dalam video pembelajaran kali ini, kakak pengen tanya, kalian tahu nggak ini siapa? Yap, benar sekali, ini adalah Ryanza atau biasa kita panggil dengan Cipung. Nah, kalian tahu nggak ini siapa? Yap, benar sekali, ini adalah Mama Gigi atau ibunya Ryanza. Nah, kalian tahu ini siapa? Yap, benar sekali, ini adalah Raffi Ahmad atau ayahnya dari Ryanza. Nah, menurut kalian, Cipung ini miripan ke Papa Raffi atau Mama Gigi? Kira-kira kenapa sih Cipung ini bakal mirip Mama Gigi ataupun Papa Raffi? Kita akan bahas ke video pembelajaran kali ini. Jadi, topik pembelajaran kita hari ini adalah materi genetik pada pewarisan sifat makhluk hidup. Yang perlu kalian ketahui itu materi genetik. Materi genetik itu apa sih, Kak? Nah, materi genetik itu adalah bahan atau substansi yang akan mengatur sifat pada makhluk hidup. Nah, sifat di sini itu bisa berupa bentuk rambut, bentuk hidung, warna kulit, dan sebagainya. Nah, coba kita perhatikan ada Cipung, Mama Gigi, dan Papa Raffi. Nah, kira-kira bentuk rambut Cipung ini miripan ke siapa sih? Menurut kakak ya, kalau bentuk rambutnya Cipung ini mirip ke Mama Gigi. Terus warna kulitnya juga mirip ke Mama Gigi, sedangkan bentuk hidungnya itu mirip ke Papa Raffi. Kita kembali ke materi genetik. Nah, materi genetik itu ada dua. Yang pertama itu ada DNA dan yang kedua itu ada RNA. Kita akan bahas satu persatu ya. DNA atau deoksiribonukleik asid, biasa kita sebut asam deoksiribonukleat, itu seperti gambar, yaitu dia memiliki karakteristik panjang, ganda, dan berpilin yang terletak dalam kromosom di dalam inti sel. Nah, DNA ini bisa dianalogikan seperti DNA itu adalah untaian benangnya, sedangkan kromosom itu adalah gulungan benang tersebut. DNA itu menyimpan informasi genetik yang akan menentukan sifat pada makhluk hidup. Jadi, DNA ini memiliki segmen atau unit yang akan nentuin sifat beda-beda. Bisa dilihat seperti gambar, itu misalnya ada A, T, C, dan sebagainya. Nah, unit fungsional DNA inilah yang biasa disebut dengan gen. Contoh dari gen itu misalnya seperti gen penentu warna mata, gen penentu bentuk rambut, dan sebagainya. Gen ini sendiri dia itu memiliki variasi atau alternatif yang disebut dengan alel. Misalnya, kita ambil salah satu contoh gen penentu warna mata. Ada alel warna mata biru, ada alel warna mata coklat, ada alel warna mata hitam. Alel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada alel dominan atau alel yang sifatnya tampak. Sedangkan satunya itu ada alel resesif yang sifatnya itu tersembunyi jika ada alel dominan. Yeay, kita sudah belajar tentang DNA. Sekarang kita akan belajar tentang RNA atau ribonukleik asid, biasa disebut asam ribonukleat. Nah, kalau DNA tadi itu sifatnya panjang dan ganda, sedangkan RNA ini adalah pendek dan tunggal. Untuk letaknya sendiri, kalau DNA tadi ada di kromosom yang ada di dalam inti sel, sedangkan RNA ini dia menempati dua tempat. Yang pertama itu ada sitoplasma dan yang kedua itu ada inti sel. Selesai sudah kita belajar materi genetik. Nah, sekarang kita akan belajar keterkaitannya materi genetik itu dengan pewarisan sifat pada makhluk hidup itu apa sih? Perlu kalian tahu, gen itu diterjemahkan menjadi protein untuk dapat menentukan sifat. Jadi, DNA itu diubah ke RNA dulu, lalu diubah menjadi protein. Loh, Kak, kenapa sih harus DNA jadi RNA dulu lalu ke protein? Kenapa kok enggak DNA langsung ke protein saja?
Jawabannya adalah karena mesin yang dipakai menerjemahkan protein bernama mesinnya itu adalah ribosom. Itu dia hanya bisa menerjemahkan RNA menjadi protein, tidak DNA menjadi protein. Sekarang kita masuk ke genotipe dan fenotipe. Jadi dalam materi genetik ini ada istilah genotipe dan fenotipe. Sebelumnya, aku akan ngasih tahu ke kalian bahwa gen itu disimbolkan dengan huruf abjad, bisa dari A sampai Z. Dalam gen tadi kan ada istilah alel atau variasi dari gen. Nah, alel dominan itu biasa disimbolkan dengan huruf besar, misalnya ada C besar. Sedangkan alel resesif itu disimbolkan dengan huruf kecil, misalnya ada C kecil. Kita kembali ke genotipe dan fenotipe. Jadi yang pertama itu ada genotipe. Genotipe itu adalah kombinasi genetik pada makhluk hidup. Misalnya kita ambil salah satu contoh adalah cuping telinga manusia. Cuping telinga manusia itu kan ada dua, yaitu ada menggantung bebas, itu dominan, sedangkan yang satunya itu melekat atau dia bersifat resesif. Kita misalkan cuping telinga itu disimbolkan dengan huruf C. Jadi yang dominan itu C besar dan yang resesif itu C kecil. Jadi kita bisa ambil tiga kemungkinan, yaitu yang pertama ada C besar, lalu C besar, C kecil, dan C kecil, C kecil. Nah, simbol inilah yang disebut dengan genotipe. Genotipe itu dibagi menjadi dua, ada homozigot atau galur murni, yaitu dia terdiri dari alel yang sama, bisa dominan semua, misalnya C besar, dan ada resesif semua, misalnya C kecil, C kecil. Lalu jika heterozigot itu adalah dia alelnya berbeda, bisa satu dominan, satu resesif, misalnya ada C besar, C kecil. Lalu sekarang kita ke fenotipe. Fenotipe itu adalah sifat yang tampak dari genotipe. Nah, kalau genotipe tadi itu kan disimbolkan dengan huruf-huruf. Kalau fenotipe ini adalah sifat yang tampak. Misalnya tadi kan ada tiga kemungkinan, yaitu C besar, yaitu dia bersifat cuping bebas, lalu C besar, C kecil, cuping bebas, dan C kecil, cuping melekat karena dia bersifat resesif. Gimana nih pembelajaran kali ini? Asik kan? Kita tadi membahas apa saja? Kalian udah lupa apa tidak? Nah, kalian bisa membaca ulang di video kali ini. Ini ada glosarium untuk kalian baca berupa ringkasan dari materi yang kita bahas hari ini. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.